Oke, kita akan coba melanjutkan ke yang bagian modul 6 lesson 3 terkait dengan permainan labirin. Kemarin kita sudah sampai ke bagian controlling ya. Nah, sebelum masuk ke bagian ini, modul 6 pelajaran ketiga, Aufa, kemudian Darel, Fatir, sembari kita tunggu teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin algoritmanya, konsep code-nya, implementasinya, dan sebagainya. Monggo silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Mister akan coba sembari buka Visual Studio Code yang algo Python-nya ya. Teman-teman juga silakan dibuka algo Python-nya, login semuanya karena kita akan melanjutkan game labirin kita. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sembari Mister menunggu pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyakan, Mister akan rubah share screen-nya dulu ke entire screen. Oke, sekarang Mister akan coba masuk ke algo Python-nya. Silakan login semuanya ya teman-teman ya ke algo Python-nya. Ya, kita melanjutkan yang modul 6 ya, modul 6. Kemudian kita melanjutkan yang permainan labirin kita. Di lesson 3 ini, yang di bagian dokumentasinya ini terdiri dari beberapa slide yang nantinya juga akan Mister jelaskan. Jadi kalau teman-teman ingin melihat slide-nya bisa masuk ke yang modulnya ini ya, di bagian modul 6 lesson 3-nya. Ini hanya presentasi aja. Yang presentasinya nanti Mister akan sampaikan ke teman-teman. Nah, kalau yang satunya lagi ini adalah apa feedback ya, feedback terkait dengan pembelajarannya seperti apa. Nah, kalau code-nya kita ke bagian lesson 2-nya ya. Kita lanjutkan di bagian nomor 3 ini. Visual code permainan labirin. Yang kemarin kita udah sampai ke bagian controllingnya. Kanan kiri atas bawah, kemudian ada berapa gambar barriernya dan sebagainya. Silakan nanti teman-teman kalau ingin melakukan modifikasi silakan dimodifikasi dengan image yang teman-teman ambil dari internet. Boleh, silahkan. Oke, kemarin Mister pakai code yang miss ya. Miss, Mister close. Mister ambil dulu. Geser ke sini. Oke. Nah, posisi maze kita yang terakhir itu adalah seperti ini ya, teman-teman. Nah, posisinya seperti ini gambarnya. Ada barrier, terserah barriernya apapun, boleh pakai image apapun. Ini Mister pakai image bambu. Kemudian di belakangnya ada background dan ada player 1. Jadi ada 3 sprite ya. Sprite untuk player, sprite untuk barrier, dan sprite untuk yang backgroundnya. Nah, untuk controllingnya, Mister kemarin ini belum sampai sini ya kemarin teman-teman ya. Ini nggak ada. Kemudian oke, seperti ini. Selanjutnya ini dia. Oke. Nah, terakhir kita untuk controllingnya seperti ini. Ketika dipencet ke kiri, maka nanti akan bisa bergerak ke kiri, ke kanan, atas, bawah, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, di bagian mesh kita ini
Ini kan X speed dan Y speednya kan ada ditentukan di bagian astronot sini ya, di bagian kelasnya. Kita hidupkan dulu yang kelasnya astronot yang ada speednya. Terus dulu. Kalau kita running, saat kita udah mendefine speed X dan speed Y-nya, maka dia akan bisa bergerak kanan, kiri, atas, bawah, dan seterusnya. Teman-teman juga bisa lihat kontrolnya di bagian terminalnya di bawah. Kalau kita pencet kanan, maka dia akan memunculkan print kanan, atas, kemudian bawah, dan kiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Konsepnya boleh kalau mau diklarifikasi lagi. Kemudian implementasinya seperti apa, flowchartnya seperti apa, boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Coba Mister, silakan coba di running dulu. Bagi yang sudah bergabung, Aufa, Darel, Fatir, dan Faye. Halo Faye, selamat malam. Assalamualaikum. Suara Mister terdengar jelas Faye? Clear di sana, semoga clear ya. Oke, sip. Sekarang coba running Visual Studio Code-nya atau Python-nya. Bentuknya seperti ini ya. At least bentuknya kayak gini. Kalau teman-teman ada menambahkan sprite yang lain boleh. Cuman Mister mau tahu dulu, at least kita mempunyai kondisi yang sama ya. Silakan di running. Ntar Mister kayaknya berarti resource ya. Mister coba matikan dulu videonya yang Mister. Oke. Silakan Aufa, gimana Aufa? Coba di running. Gamenya mana gamenya? Oh, gamenya nggak kelihatan Aufa. Aufa visual apa namanya? Screencast-nya di Visual Studio Code-nya ya. Coba diganti ke gamenya. Kalau udah running game, ganti ke gamenya. Darel, Fatir, dan V coba di running. Supaya Mister bisa melihat hasilnya terakhir. Kita sama-sama ya kondisinya. Oke, coba digerakkan Aufa. Kanan kiri. Kanan kiri atas bawah. Oke, good. Nice. Oke, good. Good job Aufa. Kalau Darel, Fatir, dan V gimana? Sebentar, Mister ambil HP dulu. Boleh di-share yang sudah. Tadi Aufa udah oke. Fatir mana Fatir? Mana playernya? Coba gerakan Fatir kanan kiri atas bawah. Oke. Asik, mantap. Good job. Sekarang Darel. Gerakan di miss. Kalau aku kan satu-satu yang step ininya. Masih belum apa? Kalau nggak bisa ditekan terus tuh. Oh iya, kita masih pakai yang satu ini ya, satu event doang, key down. Jadi ketika dilepas maka dia nggak bisa ketika dia ditekan terus dia nggak akan bergerak, dia harus dipencet kayak gitu. Karena prinsipnya key down ya, kemarin kita masih pakai yang key down. Oke, mantap. Thank you. Sampai ini aku kok gitu ya, Mister. Kenapa tuh? Yang barrier. Barriernya kenapa? Barrier yang vertikalnya ngaca. Barrier vertikal. Coba lihat code-nya. Coba mana code-nya. Oke, kita coba debugging bareng-bareng ya, teman-teman. Aduh, kenapa gambarnya ngeblur? Oh, oke, sip. Oke.
Barrier vertikalnya. Inisiasinya udah benar. Sebentar. 320. Oke, posisinya udah oke. 400. Coba sekarang ke bagian bawah, ke bagian loop gamenya. Barrier. Oke, barrier V resetnya udah di situ ya. Sebentar. Game sprite itu coba di atas, kembali ke atas dulu. Ada? Oh, udah bener sih. Coba dibuka explore-nya. Mister mau lihat barrier V-nya seperti apa? Barrier V PNG, satunya lagi barrier HPNG. Tadi yang muncul yang barrier hanya saja. Coba di running lagi. Tapi Darel ini share screen-nya masih ke ini, ke bagian muncul Mister, cuman gambarnya gepeng gitu. gimana, coba lihat. Nih Mister, yang ini. Oh, ceper itu ya? Iya. Ya, sebelah kanan itu ya yang barrier hanya. Ini karena salah settingan width kali. Coba dibuka lagi yang code-nya. Mister pikir tadi nggak muncul sama sekali, harusnya muncul. Coba dilihat di bagian code-nya lagi. Pindah ke code-nya lagi. Ntar masih loading. Aduh, kenapa ngeblur? Sebentar. Barrier V. Oke. Barrier V ini kalau nggak salah Mister lihat ya, ini masih ngeblur nih. Baris ke 40 yang V itu yang bawah ya. Oke, bentar. Ya, barrier V. Itu 300,20 kan ya? Punyanya Darel. Iya Mister. Kalau yang vertikal berarti width-nya itu yang kecil Darel. Kalau yang panjangnya itu, yang tingginya itu yang 300-nya. Coba dibalik. 20,300. Itu cuman salah di bagian, kurang sesuai di bagian ininya aja, di bagian pada saat kita stretching image-nya. Coba dirane lagi. Oke Mister, udah ya? aman. Oke, good. Jadi itu pada intinya, pada dasarnya karena kita asumsinya, coba Mister ke bagian Mister ya. Ini kan Mister sebenarnya juga mengatur bagian width sama height-nya ya. Nah, kalau width sama height-nya vertikal, kalau gambarnya seperti ini, nah ini ya, berarti kan dia lebarnya, yang horizontalnya ya, horizontalnya itu dia harusnya lebih kecil kan? Kalau dibuat 300 jadi kayak stretch-nya itu nggak bagus, nggak proporsional kan? Jadi bedanya di apa? Di settingnya di bagian itu aja. Kalau yang terkait dengan ininya ya, ada ukurannya ya. Tapi kalau untuk nampilinnya kita menggunakan metode reset ini tadi. Semuanya, karena game sprite-nya kita mendapatkan metode reset untuk menampilkan di bleed-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita lanjutkan, ada yang baru bergabung lagi gak? Oke, belum ada. Tiga sampel cukup lah ya. Nanti untuk teman-teman yang lainnya yang ini ada Faye, belum ada yang bergabung lagi ya. Berarti masih ada 4 orang ya. Oke, nanti yang lainnya bisa nanti disesuaikan lagi kalau misalnya ada yang mau diupdate apa dimodifikasi ya teman-teman ya. Untuk yang Faye, Fatir, Darel, dan Aufa silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan juga di luar kelas boleh ya. Gak apa-apa, kita open discuss saja. Oke, sebentar. Selanjutnya kita akan coba masuk ke bagian pembelajaran kita selanjutnya ya. Kita lanjutkan. Asumsinya kita masih menggunakan key down ya. Key down. Itulah kenapa kok kita masih membuatnya itu ketika dia bergerak setelah dilepas ataupun ditahan, dia nggak akan menggerakkan si playernya lagi. Jadi harus dipencet lagi. Karena key down. Tombolnya harus ditekan.
Oke, kita lanjutkan lagi kalau begitu karena nggak ada pertanyaan lagi. Nah, sedikit kita akan mereview lagi perencanaan project kita. Kita akan membuat project dengan kondisi seperti ini ya. Ada UI UX sebelah kiri, fungsionalitasnya sebelah kanan. Jendela permainan udah kita buat, latar belakang udah kita buat, kemudian sprite-nya sebagian udah kita buat, playernya udah, barrier-nya udah, kemudian udah itu aja ya. Back musuh, sprite terakhir sama pelurunya juga masih belum kita buat. Kemudian fungsionalitasnya ada 3 lagi ya yang sebelah kiri yang belum kita buat untuk UI UX-nya. Fungsionalitasnya loop game-nya udah ada. Loop game-nya itu yang ini. Yang bagian while game ini ya. Udah kita buat. Kemudian gerakannya untuk yang playernya dengan menggunakan tombol udah kita buat, tapi musuhnya belum. Karena kita juga masih belum menambahkan sprite musuh ya di sebelah UI kita. Kemudian untuk collide-nya. Nah, ini collide-nya semuanya belum kita buat. Karena memang apa yang di collide masih belum ada ya. Sementara ini sekarang udah ada dinding ya, udah ada dinding. Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana collide dengan dinding ini. Oke? Dengan pemainnya seperti apa. Terus kalau nanti misalnya ada waktu, kita akan coba lanjutkan ke bagian yang musuh atau sprite terakhirnya, sprite terakhir atau musuh. Kita akan coba lihat di situ. Karena konsepnya mirip. Mau dia bertabrakan atau bersentuhan dengan dinding atau musuh itu sama. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba ada ini enggak ya. Nah, ini dia. Hal-hal yang kita mau lakukan. Ada nambahin musuh dan sprite terakhir, kemudian ada collide-nya. Collide-nya berarti kalau di sini udah ada dinding, pemain dengan dindingnya atau barriernya. Kemudian sama musuh dan sama sprite terakhir. Sprite terakhir ini maksudnya tujuannya. Sprite tujuannya seperti apa? Misalnya kalau di Mister ini pakai ini ya, Mister menggunakan Earth. Mana Earth? Nah ini. Jadi nanti tujuannya itu maksudnya si astronot itu mau pergi ke Earth-nya, ketika menyentuh planetnya, dia akan menjadi menang gamenya. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Nah, nanti kita akan buat Earth ini sebagai sprite tujuannya. Kemudian win conditionnya itu seperti itu. Kemudian untuk yang lose conditionnya ketika kita menyentuh si musuh. Sementara kalau dinding, misalnya kalau kita menyentuh dinding, kita akan kembali ke posisi semula. Misalnya seperti itu. Nah, sekali lagi ya, ini tadi Mister kan mencontohkan seperti itu. Kalau teman-teman ingin melakukan modifikasi, silahkan dilakukan modifikasi. Kalau misalnya nanti ada kesulitan atau kendala, silahkan open discuss ke Mister, gak apa-apa. Hubungi aja Mister. Kita akan coba discuss bareng-bareng gimana caranya untuk membuat yang ada di ide teman-teman. Oke. Nah, seperti biasa sebelum Mister melanjutkan, nanti di sini akan ada ini ya, di bagian daftar periksanya. Daftar periksanya teman-teman bisa isi. Mister akan kembali di bagian sebentar, lewat sini aja. Sama aja kan. Mister akan buka dulu PP-nya. Teman-teman bisa refer ke yang lesson 2-nya ya. Semuanya ada di lesson 2 untuk melengkapi daftar yang sudah di list atau yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Nah, di sini ya, permainan labirin. Silakan nanti ditambahkan lagi pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Yang di bagian sini, checklistnya apa aja, ditambahkan lagi di sini. Oke, ini hanya ini apa? Sebagai dokumentasi teman-teman ya, supaya nanti teman-teman clear apa yang dilakukan itu apa, algoritmanya bagaimana, strukturnya seperti apa. Sekarang Mister balik lagi ke sini. Sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke bagian ini yang sudah kita buat ya, ada pembuatan objek dan sebagainya. Kita akan membuat yang namanya collide. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan coba untuk melakukan tambahan loop supaya nanti kita bisa mengetahui apakah ini nanti loopnya ini untuk menggerakkan gamenya atau hanya menampilkan background statis saja. Misalnya tadi kalau kita mau menampilkan win-lose conditionnya, menang, kalah, dan sebagainya, itu kan statis ya. Dan mereka nggak boleh bergerak. Ketika udah dibilang kalah, ya udah mereka nggak boleh bergerak, nggak bisa lagi kita kontrol. Begitu pula kalau menang, nggak bisa lagi kita kontrol. Jadi ketika kita nanti masuk ke dalam kondisi yang memang posisi gamenya ini aktif, maka kita bisa mengontrol gamenya, semua playernya bergerak, semua enemy-nya bergerak, semua fungsionalitasnya
bergerak. Ketika dia runnya false atau kita buat dia menjadi tidak aktif lagi, maka dia hanya menampilkan gambar statis. Gambar statisnya nanti hanya di loop aja oleh si gamenya sampai kita klik tombol close. Jadi kita menambahkan variabel finish atau variabel apapun yang akan menangani kondisi dia pada saat dia masuk dalam posisi game aktif. Ketika dia nggak aktif, maka dia cukup menampilkan gambar statis. Nah, sekarang kalau kita ini sekarang coba kita implementasikan, berarti kan ini kan kita mendapatkan yang eventnya dulu ya. Event-eventnya kita dapatkan. Kemudian ini adalah posisi dia mulai aktif. Window bleed sampai display update itu adalah kondisi pada saat si gamenya running dan dia aktif untuk menerima seluruh fungsionalitas yang kita lakukan atau user interaction-nya itu bekerja dengan baik. Sampai sini clear ya? Jadi di sini di bagian ini kita akan mencoba untuk menambahkan satu kondisinya lagi di dalam loop game kita. Kalau dia finish, maka loopnya itu akan menangani kondisi gamenya saat aktif. Dimana saat aktif itu sebenarnya lagi Mister sampaikan dia udah bisa bergerak, kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan musuhnya, kita berinteraksi dengan bariernya dan sebagainya. Tapi kalau dia kondisinya tidak aktif, maka dia akan selesai. Gak akan ngeloop fungsionalitasnya, cukup dia di bagian displaynya update saja. Oke, nah sekarang kita coba tambahkan dulu satu conditional statement. Misalnya kita kasih nama finish seperti yang ada di dalam if finish. Kemudian kita masukkan di sini. Ini kita pakai seperti yang ada di dalam si apa ini di PowerPoint-nya. Kalau kita buat finishnya itu kondisinya seperti ini, kita bisa gunakan langsung seperti ini mendefine booleannya, atau kita bisa gunakan nilai dari kebalikannya, not. Nah ini dia, not finish. Jadi finish itu kita set dengan true. Kalau dia belum selesai, maka dia dikatakan berarti masih aktif. Kalau dia aktif, dia akan melakukan ini dan fungsionalitasnya akan tetap terjaga. Sekarang kita coba running dulu, kita cek dulu, kita finishnya sama dengan true. Kalau dia finishnya kita set false ya, karena kita mau mencoba mengaktifkan. Berarti kan asumsinya harus dia bekerjanya di sini true ya. Kalau dia belum selesai ya kan, belum selesai bermain, maka aktifkan gamenya. Tapi kalau udah selesai bermain, finish itu kan kita coba untuk mendefinisikan dia selesai atau belum gitu ya bermainnya ya. Maka dia akan berhenti. Cukup display update aja. Oh, Mister belum close ini. Nah, ini ya. Nah, ini masih bisa bergerak karena kita belum setup untuk kondisi finishnya itu jadi false. Nah, nanti kita akan coba kembangkan dari yang udah kita setup seperti ini. Nah, ketika dia menyentuh barrier, maka finishnya akan berubah menjadi true. Artinya apa? Selesai, ya kan? Kalau tadi finishnya kita buat false, artinya apa? Belum selesai mainnya. Nah, supaya dia bisa masuk ke dalam loop gamenya, loop game yang ada di kondisi ini, maka kita buat negasi atau kebalikan dari nilai finish. Supaya dia bisa mengerjakan di dalam code-nya. Karena conditional statement itu hanya akan bisa mengerjakan ketika nilainya bernilai true statement-nya. Sampai sini clear? Mister hanya menambahkan satu baris ini ya. Tapi tujuannya seperti tadi, flowchart-nya seperti tadi, alurnya. Tujuannya untuk menandakan bahwa game ini masih aktif. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Aman ya? Paham ya satu baris ini ya? Nah, sekarang kita mau coba melihat bagaimana kita membuat finishnya ini jadi false. Ya kan? Finishnya jadi false supaya apa? Nanti hanya dia akan mendisplay update saja. Oke? Nah, sekarang kita coba dulu cek bagaimana kita untuk mendeteksi tabrakan kan gitu ya. Karena kita akan membuat finishnya ini jadi false dengan cara kalau dia nabrak si bagian barriernya atau musuhnya misalnya, maka dia akan berhenti.
Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint-nya dulu. Jadi nanti kita akan coba buat ini ya, kondisinya menang dan kalah. Jadi ada namanya event collide. Event collide ini sebenarnya kita udah belajar di bagian fast clicker ya. Fast clicker ada collide point. Nah, kalau collide point ini seperti yang ada di sebelah kanan ini, tujuannya itu untuk menentukan apakah titik XY-nya, koordinatnya itu ya, itu telah menyentuh rectangle yang udah kita set up. Jadi setiap rect kemarin itu kan kita udah tahu ada koordinat X sama Y-nya ya. Nah, itu adalah area dari collide-nya. Ketika dia itu masuk ke dalam area collide-nya si bagian rectangle-nya, maka dia akan bernilai true. Kalau tidak, maka bernilai false. Konsep yang mirip itu juga akan dipakai untuk collide rect. Apakah rectangle yang punyanya player itu akan bersentuhan dengan rectangle punyanya final misalnya ya, namain nama objeknya ya, nama objek player sama objek final. Kalau kita misalnya astronaut dengan earth dan sebagainya. Jadi kita akan ngecek aja kalau dia collide maka dia dikatakan true atau menghasilkan nilai true. Penggunanya seperti ini. Jadi kalau sprite itu kan dia merupakan modul yang ada di bawaannya si Pygame. Nah, kita pakai metode collide rect untuk mendapatkan nilainya apakah true atau false. Kalau dia true, maka dia akan menggantikan nilai finish menjadi true. Artinya apa? Berarti playernya sudah bersentuhan dengan barrier, ya kan? Misalnya ya dengan barrier ini, kemudian barriernya ini akan mengirimkan bahwa kalau aku bersentuhan dengan barrier, maka ubah finishnya menjadi true. Artinya apa? Gamenya selesai. Oke? Nah, sekarang kita coba implementasikan dulu yang sederhana seperti itu. Jadi, skenario-nya ini, kalau ini nanti si bagian playernya atau astronotnya menyentuh barrier, maka dia akan membuat kondisi finishnya menjadi true. Kita buat if sprite, kita panggil modulnya dulu collide rect. Kemudian apa yang mau kita tabrakkan atau mau kita cek pengujian collide-nya, yaitu astronaut dengan satunya lagi adalah barrier ya. Kalau ini final, kalau yang kita pakai barrier. Barriernya itu misalnya ada apa ya? Yang udah kita buat barrier V atau barrier H boleh, yang mana saja boleh. Kemudian kalau benar hasilnya true, berarti kita buat finishnya jadi sama dengan true. Oke, artinya apa? Berarti udah selesai. Kalau ini not true, berarti artinya apa? False kan? Berarti ini tidak akan dilakukan oleh si loop gamenya. Jadi ketika Mister pencet kanan, harusnya dia nggak akan bergerak kemana-mana. Kanan, kiri, bawah, atas nggak akan bergerak kemana-mana. Karena di sini nggak akan diupdate apapun. Oke, karena dia nilainya true. Dia hanya display update statis saja. Sekarang kita coba ya. Kita coba running dulu. Tadi Mister setup untuk menyentuh barrier H. Berarti yang horizontal ya. Horizontal itu yang atas. Sekarang Mister coba jalankan ke kanan. Ini masih bisa jalan ya. Kiri juga bisa. Atas bisa. Bawah bisa. Sekarang Mister sentuhkan ke kanan, ke bagian barriernya. Nah, lihat di bagian bawah. Terminalnya masih bergerak. Eventnya. Tapi di bagian sini. Bagian interaksi atau fungsionalitas terkait dengan pergerakan player. Itu sudah berhenti. Karena dia bernilai apa tadi? Finishnya berubah jadi true. Berarti if not true artinya false. Di bawah ini tidak akan dieksekusi. Habis ini clear? Ini udah gak bisa bergerak nih Mister. Tapi lihat sebelah kirinya. Untuk membuktikan bahwa ini sebenarnya masih jalan gamenya. Sorry, maksudnya aplikasinya masih jalan. Tapi gamenya sudah berhenti. Finish. Gak akan ada lagi tambahan apapun. Clear? Aman? Oke ya, collide track konsepnya seperti itu. Sebutkan nama yang mau di-collide-kan. Ada dua astaninya, argumennya. Si objek pertama dan objek yang kedua. Hal yang sama juga teman-teman lakukan untuk yang bagian sebelah kanannya. Kalau teman-teman ingin membuat dia nggak langsung game over Mister. Kalau tadi kan Mister mengatakan kembali ke posisi semula.
teman-teman set lagi untuk kondisi koordinatnya, yaitu rect X-nya dan rect Y-nya. Nah, setiap player itu punya rect X, rect Y, objek yang ada kita pakai. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam kondisi seperti itu. Kita tahu di sini kalau di Mister posisinya itu untuk yang bagian playernya 100 sama 380 XY-nya. Nah, kalau Mister ingin membuat nggak langsung finish, misalnya dia itu hanya kembali ke posisi semula, maka Mister akan membuat kondisinya astronaut.rect X sama dengan Mister tadi setnya 100 ya. 100 X Y-nya 380. 100 kemudian astronaut dot rect Y sama dengan 380. Jadi kalau ini di running, maka saat dia collide dengan horizontalnya, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, lihat, Mister sentuhkan, dia kembali lagi. Tapi gamenya masih jalan. Jadi nanti tergantung teman-teman nih, mau dibuat seperti apa. Boleh langsung di game over kan? Boleh, kalau emang tujuan seperti itu. Atau mau dibuat biar ini Mister, biar bisa coba lagi, try again. Ya sudah, ulang lagi dari awal. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang bagian horizontalnya, kalau kita lihat di sini, kita coba cek. Ini, aduh lama banget karena kita dikit banget ya. Nanti kita coba speednya, kita tinggiin aja. Nah, ini ya, nggak ada apapun, nggak ada yang terjadi karena kita masih belum mendeteksi collide antar vertikalnya, dia masih horizontal aja. Sampai sini clear? Sesimpel itu collide-nya. Jadi cukup panggil modul sprite-nya, submodul sprite-nya, kemudian panggil metode collide track-nya. Ada yang ditanyakan dulu? Kemudian bawahnya terserah mau teman-teman setup apapun. Aman ya sampai sini ya? Clear ya? Oke, kalau clear, sekarang kita lanjut ke bagian sini. Kita udah mencoba mendefinisikan untuk rect playernya, kemudian final untuk kondisi apa itu komennya seperti apa juga kita sudah sesuaikan. Nah, sekarang kita mau coba buat kondisinya kalau dia ini tadi kan ada loss and win ya, menang dan kalahnya, berarti kita harus menemukan atau mendapatkan objek yang dia jadi musuh, yang dia satunya lagi jadi tujuan akhirnya. Nah, sekarang kita coba nambahkan objek gambarnya ya. Berarti kan ada dua objek gambar yang kita tambahkan. Kembali ke sini, Mister akan menambahkan Earth sebagai objek tujuannya. Yang di sini, ini Earth sebagai objek tujuannya. Kemudian ada satu lagi, misalnya Star, buat dia musuhnya, yang dia akan bergerak. Salah satu musuhnya. Nanti akan ada dua. Misal kita akan coba buat dua musuh ya, Moon dan Star. Nah, Mister misalnya mau coba buat yang Star satu dulu, kemudian Mister masukkan lagi yang Earth untuk yang kedua. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke bagian sini. Kita komen dulu enemy. Kemudian kita buat star. Kita copy di sini. Game sprite. Karena kita masih tidak ini ya, kita tidak menggunakan yang player ya. Karena starnya ini bukan yang bisa dikontrol pakai kanan kiri bawah atas. Jadi dia nanti harapannya bisa bergerak secara otomatis. Nah, nanti bagaimana setupnya kita akan coba setelah kita memunculkan dulu. Ini game sprite-nya sudah ada, kemudian kita ganti star. Starnya gini, iya betul. Kemudian kita buat ini jadi 180 misalnya posisi awalnya. Kemudian ini kita buat nama objeknya star. Setelah itu kita munculkan di sini. Setelah astronot kita munculkan yang starnya. Star dot reset. Kita coba cek dulu apakah sudah muncul. Apa ini? Oh iya, starnya ini yang game sprite ada tambahan ini ya. Kita belum hapus speednya, X speednya. Oke, sekarang kita coba running lagi.
Nah, udah muncul ya di atas ya. Ini nanti akan menjadi enemy kita. Ntar satu lagi mungkin ada bulan di sini. Kita akan coba tambahkan aja sekalian lah ya, biar nanti enak. Ini moon. Kemudian kita posisinya ada di ini kita pakai yang 500 untuk Y-nya. Ini X dan Y ya, teman-teman ya. Ini Mister lagi coba membayangkan Y-nya kira-kira berapa nih. Kita pakai 700 ya width-nya, misalnya di 550. Sorry. Yang ini X-nya 550. Kemudian ini di 100 coba. Kita coba running. Oh iya, belum di reset ya. Belum kita gambarkan di sini. Moon dot reset. Running lagi. Nah, udah muncul sini. Jadi ada 2 enemy. Misalnya ya, ini masih belum bisa bergerak nih. Dia masih statis. Nah, di sini kita misinya kalau dia menemukan atau menyentuh enemy, maka dia akan kalah. Ya, ini yang pertama dulu, yang kalah dulu. Nah, sekarang berarti nanti barriernya ini, yang ini biarlah seperti ini, kita akan tambahkan lagi satu. Jadi kalau dia menyentuh enemy, if collide track astronaut dengan star misalnya, maka dia akan kalah. Hapus, maka kalau kalah dia finishnya true ya. Finishnya true. Kemudian dia akan menampilkan menang atau kalahnya. Misalnya kita buat aja di sini print kalah karena menyentuh enemy ya. Nanti lihat di bagian konsolnya apakah dia nanti muncul kalah atau tidak. Dan dia harusnya nggak akan muncul, nggak akan bisa diakses lagi nih yang di bagian not finishnya. Jadi perintah untuk menggerakkan atau melakukan interaksi dengan player udah selesai, sama seperti yang tadi Mister contohkan. Sekarang kita coba running untuk yang pertama di bagian startnya. Oh bentar, kita tambahkan aja untuk speednya supaya lebih cepat. 15 sama 15. Oke, ini kemudian kita tentukan ke sini ya, ke bintang ya. Lihat ya teman-teman di bagian bawahnya, apakah dia muncul tulisan kalah. Nah, udah kelihatan kalah ya. Dan dia nggak akan lagi bisa berinteraksi. Kanan kiri atas bawahnya juga udah selesai. Sama seperti yang tadi Mister contohkan pada saat kita men-set barrier horizontalnya itu langsung false true nilai dari finishnya. Nah, sekarang kalau ini disentuhkan ke bagian barriernya apa juga masih aktif Mister? Masih harusnya. Nah, lihat ketika dia sudah menyentuh, dia akan langsung kembali ke posisi awalnya. Sementara kalau kita sentuhkan ke startnya, dia akan langsung berhenti. Oke, sampai sini clear? Nah, hal yang sama nanti kita buat juga untuk yang di moonnya. Nah, sebelum masuk ke moon, kita buat dulu misalnya nih kondisinya menang dan kalah dengan menggunakan munculin tulisan tulisan font, menang, kalah dan sebagainya. Atau menggunakan gambar. Nah, sekarang di sini ada 2 opsi. Yang pertama kita gunakan gambar seperti ini atau kita gunakan label seperti ini yang sebelah kanan, you win atau gambarnya yang muncul. Nah, kalau kita ingin mendapatkan gambar, maka kita harus menambahkan koordinat. Oke, gimana Fatir? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Mister, izin ini. Oke. Kok not now? Oke, lanjut gimana? Sebentar. Nah, oke, ada Bilkis yang baru bergabung. Halo Bilkis. Ini kenapa punya saya enemy is not defined ya? Enemy is not defined. Mana tuh? Lah. Enemy itu pakai kelas baru. Udah menggunakan kelas baru Fatirnya. Coba cek. Belum bikin. Nah, berarti nggak bisa belum dipanggil enemy-nya. Berarti Mister tadi masih pakai game sprite nih, masih belum pakai kelas enemy. Untuk yang musuh Mister pakai game sprite yang ini turunan pertamanya. Yang atas. Tapi kalau Fatir ingin membuat enemy yang turunan dari game sprite, silakan buat dulu kelasnya. Turunan dari game sprite ya. Nanti dipas aja dulu. Nanti kita akan setup bersama-sama. Kalau teman-teman ingin membuat
langsung kelas turunannya boleh. Oke, gini aja. Mister akan coba demonstrasikan sekaligus supaya sama nih, punya Fatir dan punya teman-teman juga. Mister tadi menggunakan game sprite, tapi kan tadi Mister menyampaikan nanti enemy-nya punya karakteristik yang berbeda, metodenya beda. Jadi kita nggak bisa pakai player nih, karena enemy itu nggak kita kontrol, dia bergerak otomatis. Kita siapkan dulu, boleh, nggak apa-apa. Kelas enemy, kemudian kita turunkan dari game sprite kita. Untuk metodenya teman-teman cukup buat seperti ini. Ini akan sama persis seperti punyanya parentnya, yaitu dia punya konstruktor seperti ini, kemudian punya metode seperti ini, tapi nggak akan mewarisi nilai dari playernya. Ini nggak akan diwarisi. Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman pakai yang bagian astronot starnya ini jadi enemy, itu udah bisa. Ini enemy. Kan kita coba running ya. Kita lihat bareng-bareng apakah masih bisa sesuai dengan fungsinya tadi yang Mister define. Ini masih mantul. Sekarang enemy-nya ya. Enemy-nya adalah di bagian bintang dan bulan. Lihat di bagian bawah harusnya nanti akan muncul kalah. Kalah ya. Udah muncul di sini ya. Kalah. Berarti dia masih bisa aktif ya dengan user interaction kita atau functionality-nya kita. Padahal Mister udah ganti enemy. Kenapa? Karena udah Mister turunkan di sini semuanya pakai game sprite. Tadi tuh maksud Mister ingin bertahap dulu nih. Tapi kalau teman-teman udah clear nih, mau coba langsung keturunannya boleh juga, nggak apa-apa. Jadi di sini di bagian ketentuannya, udah nggak ada hari kedua ya di sini. Cuma ada hari pertama doang. Oh iya, kita langsung based on yang si PowerPoint aja ya. Di PowerPoint itu nanti, mana tadi? Ini dia. Kita akan membentuk dua musuh ya, supaya nanti bisa kegambar kira-kira terbayang objeknya itu seperti apa, pergerakannya seperti apa, implementasinya seperti apa. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Kita tadi memodifikasi yang punyanya game sprite ini menjadi turunan kelas enemy. Ada yang ditanyakan? Yang punyanya Fatir udah bisa bergerak, jalan? Sudah, Mister. Sudah, oke. Yang lainnya gimana? Otomatis ketika kita pakai yang game sprite, Mister mengganti yang punyanya enemy ya, karena ini kan tujuannya buat kita pakai untuk ini, untuk memodifikasi yang star sama moonnya nanti. Aman sampai sini? Oke, kalau aman, kita akan gunakan cara yang sama. Ini kan tadi untuk star, untuk menuliskan code supaya dia ketika bertabrakan dengan moon, itu juga dia akan kalah atau selesai gamenya. Oke, coba kita kasih kalah dari moon. Kalau ini kalah dari star. Kita coba cek. Mister akan coba pelan-pelan di sini supaya teman-teman clear. Ini kalau yang di bagian lihat ya. Nah, dia muncul ya, kalah dari moon ketika kita menyentuh bagian kotaknya moon. Nah, di sini terlihat rada ini ya, kurang kalau dia bulat, kotaknya itu akan ada semacam gap. Nah, itulah kalau kita menggunakan rectangle. Ketika dia objeknya bulat, dia akan terlihat sekali gapnya. Sebenarnya ada nanti kondisinya itu ada yang untuk dia membuat rack-nya itu berbentuk circle, berbentuk bulat. Jadi nanti modulnya atau kelasnya nanti bukan rack lagi. Nah, nanti kita akan coba eksplorasi ya di situ ya, jika masih ada waktu ya. Sementara kalau yang lainnya kita buat yang kondisi rectangle aja nggak apa-apa. Oke ya, clear. Nah, sekarang dengan cara yang sama mirip, kita sudah membuat yang moon, yang star. Sekarang kita coba lanjut ke bagian yang M6L3-nya, PowerPoint-nya. Tadi Mister menyampaikan ada dua opsi untuk menampilkan. Tadi nggak hanya terminal kalah atau menang ya, tapi kita pakai gambar atau ini yang ada tulisan you win-nya atau font-nya. Nah, kalau yang font ini sebenarnya juga udah kita pelajari ya pada saat kita belajar yang fast clicker. Kita kan udah belajar font atau render text. Nah, itu kita pakai itu untuk membuat kondisinya. Tapi kalau kita ingin membuat gambar, kita cukup buat gambarnya sama seperti sebelumnya, kemudian kita bleed aja. Jadi kita bisa pakai game sprite.
Jadi misalnya nih, Mister punya yang gambar, Mister akan tunjukkan dua-duanya nanti. Yang gambar misal pakai yang ini, WinJPEG ini. Sorry kok Win, kan kalah ya. Loose yang ini. Maka Mister cukup mendefine lagi gambar yang ada di sini. Status misalnya. Kemudian ini loose. Mister pakai yang game sprite karena nggak perlu ada pergerakan di situ, hanya menampilkan statis saja. Kemudian ukurannya Mister buat dia memenuhi layar ya. Layar kita 700 500. 700 kali 500. Posisinya dimulai dari pojok kiri atas 0,0. Muncullah game sprite loose ini. Sekarang dari game sprite ini nanti kita akan bleed image-nya ketika kalah dari ini ya misalnya ya. Ini kita pilih tadi yang loose dot reset. Hal yang sama kita buat untuk yang moon. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba running. Apa ini? WinPNG. Oh, salah ekstensi ya. Mister ini win.jpeg. Kita coba ganti dulu. Kok jadi win sih? Loose jpeg. Kita coba running. Kalau kita menyentuh ini kita masih balik. Kemudian kalau kita sentuhkan ke bagian bintang Tara, dia selesai. Tapi lihat ya, event kita masih jalan. Tapi dia selesai hanya menampilkan gambar statis saja. Tujuannya apa event kita tetap jalan? Supaya ini kita bisa berinteraksi dengan yang atas ini ya, kontrol atas ini. Jadi kalau ini di close, hilang. Bukan dia jadi not responding. Oke, tujuannya kenapa ini nggak dimasukkan ke dalam conditional not finish ini, supaya kita masih bisa berinteraksi dengan aplikasinya. Ini kan munculnya game over. Ketika dia aplikasinya di reset jadi gamenya di set jadi false, maka dia nggak akan melakukan looping di aplikasinya dan akan ngeprint bagian terakhirnya. Oke ya, clear ya untuk yang loose. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini kita hanya bermain untuk menampilkan setup objek untuk loose-nya, setup untuk objek win-nya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan dulu? Aman? Oke, kalau aman, Mister akan coba lanjutkan lagi dengan opsi yang kedua. Misalnya kita mau gabungkan. Kalau ini tadi kan kondisinya menampilkan image aja ya. Nah, sekarang kita mau gabungkan dengan font atau yang tadi yang render text. Nah, gimana caranya? Kita harus setup dulu fontnya apa. Karena kita menggunakan Pygame-nya ada import all, maka kita nggak perlu lagi font init ini. Tapi kita akan coba lihat dulu ya, font init ini apakah masih masuk atau masih diperlukan nggak. Karena font init itu biasanya dia ditampilkan pada saat di bagian Pygame-nya. Oke, kita coba cek. Oke, masih ini ya, masih dibutuhkan untuk init untuk fontnya karena dia terpisah dari modul Pygame-nya. Berarti kita masih masukkan font init untuk menginisiasi bentuk fontnya. Oke, kita buat di sini misalnya render text. Kita buat font.init. Nah, ini pasti harus muncul ya berarti. Kemudian selanjutnya apa? Kita buat nih fungsi. Oke. Kita buat objek yang nantinya akan menampung font. Font ini bebas, nama objeknya bebas, nggak harus nama font. Bisa font 1, font 2, font 3. Kalau teman-teman mempunyai beberapa render text yang dia mungkin akan berbeda nilai ukurannya, berbeda dengan nilai font yang diambil dan sebagainya. Itu pertimbangannya bisa dibuat nilai nama objeknya font 1, font 2 atau font 3 dan seterusnya. Jadi nggak harus namanya ini font. Tapi fungsinya itu seperti ini. Metodenya seperti ini. Kelas yang dipakai adalah kelas sysfont. Kemudian ini modul yang dipakai adalah modul font, submodul font yang ada di dalam modul Pygame. Kalau sudah, maka di render. Kalau kemarin digabungkan jadi satu ya. Kalau pada saat kita membuat
label di ini face clickernya jadi satu, boleh, nggak ada masalah. Oke, supaya clear kita akan coba pisahkan ya, font sama dengan misalnya font 1 gitu ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung dengan font yang ada di atas. Ini objek bebas ya, namanya bebas. Kita buat dia misalnya gunakan sysfont ya, jadi kita define namanya Arial atau Times atau komik dan sebagainya boleh. Font sysfont, kemudian kita setup namanya Arial untuk kondisinya, kondisi jenis fontnya, kemudian kita setup misalnya ukurannya 50. Kemudian dari font ini kita mau buat font 1 ini ya, kita mau ngerender teks. Misalnya ini yang loose text. txt. Kita buat font 1 dot render. Tulisannya apa? Jadi di sini nanti ada tulisannya, kemudian posisi true-nya, dan nanti di bagian terakhir adalah warnanya. Ini warnanya RGB. Kombinasi nilai dari RGB-nya, red, green, blue. Bebas nanti ya teman-teman mau diwarnain apa aja. Ya, sekarang kita kembali lagi ke sini. Anda kalah. Kemudian kita set true. Terus kita buat dia warnanya misalnya kalau loose merah ya, red, green, blue, berarti 255,0,0. Maksimalkan di rednya. Kalau Mister ini kan mau membuat red ya, kalau membuat warna green dimaksimalkan di greennya. Kalau mau membuat kombinasi warnanya bisa teman-teman ambil sampel warnanya yang kemarin Mister share untuk yang di W3 School ya, W3 School RGB. Nah, teman-teman tinggal copy aja di bagian indeksnya untuk yang warnanya. Ya, ini udah untuk yang objek render Anda kalahnya udah ada di loose.txt. Nah, sekarang kita buat loose.txt ini muncul nanti di bagian sini. Di bagian kondisinya pada saat kalah. Jadi kita munculin gambarnya, ingat ya layering ya dia. Munculin gambarnya dulu baru di atasnya ditulis Anda kalah. Kan gitu ya. Sekarang kita tambahkan di sini. Tadi kita pakai apa nih? Pakai game sprite ya? Oh, enggak. Berarti kita punya langsung ambil dari metodenya game sprite ini ya. Oke, kita window bleed di sini untuk yang bagian labelnya. Yang di sini image-nya kita pakai yang self.txt. Kok self? Loose.txt objeknya. Kemudian kita buat misalnya dia ukurannya berapa ya, di tengah-tengah ya, 350, 700 sama 500. Misalnya dia di X-nya 300 atau 250 aja, 250. Kemudian Y-nya dia di 200. Kalau 250 kependekan, kita 300 aja deh. Oke, jadi ini width-nya ya, X-nya di horizontalnya di posisi 300, kemudian di Y-nya posisinya di 200. Sekarang kita coba cek. Kita copy dulu ke bagian sini, kemudian kita cek lagi running. Oke, kita masuk ke bagian kenain kalahnya di bintang. Nah, ya muncul ya, image-nya muncul di layer dengan tulisan Anda kalah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Code-nya seperti ini ya. Jadi tadi Mister nambahin satu-satu. Nah, ini ada kalah dari star. Dia kan kalah ya, yang tadi buat ketika kita menyentuh starnya. Sampai sini aman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, sekarang coba buat kondisi untuk menang bebas gambarnya ketika dia menyentuh earth. Tambahkan satu lagi background, satu lagi sprite, terserah apapun itu. Kalau Mister di sini pakai earth, akan menjadi tambahan tujuan kita. Taruh di bagian manapun, kemudian nanti ketika dia menyentuh si earth dengan cara yang seperti ini, collide track,
teman-teman akan memunculkan gambar menang dan tulisan menang. Ini tadi kan yang kalah ya, kalah dari moon. Nah sekarang kalau yang menang dari, kalau kita menyentuh di bagiannya apa itu namanya, si earth. Mister akan kasih waktu sampai 7 lebih 5 kali ya, 7 lebih 10 deh, 7 lebih 10. Supaya nanti ini bisa mencoba. Code-nya seperti ini. Contoh code-nya kalau teman-teman bingung. Ya, gimana? Silakan Fatir, ada yang mau ditanyakan? Bentar, saya screen dulu. Oke, boleh. Mister ganti ke screen course ya. Ini di sini tulisannya Pygame font has no attribute sys font, Mister. Pygame-nya nggak perlu disebut lagi, Fatir. Kemarin coba kita cek di bagian atas. Kita importnya gimana? Kita nggak ngomong langsung import Pygame kan? Modulnya paling atas. Nah, dia pakai from Pygame. Jadi kita langsung Pygame-nya itu akan kita eliminate. Langsung aja nama fungsinya atau nama kelasnya. Jadi tadi tuh di mana tuh Pygame itu tempatnya? 65. Oh, benar. Sysfontnya maksudnya nggak kedetek karena F-nya itu kecil. Yang mana ya, Mister? Sysfont itu sys, S-nya besar sama F-nya besar. Astagfirullah. Ya, itu nama kelasnya ya. Kalau ketemu depannya itu sys, iya. Itu dia biasanya bentuknya nama kelas ya, nama kelas. Bisa nggak kalau dia? Wah, ini? Salah. Enemy has no attribute track. Di baris keberapa tuh? Ya, ketutupan. Bentar. Baris ke 94. 94. Collide rect sprite dot collide rect. Udah benar? Yang apa nih? Has no attribute track. Bentar, enemy-nya apa nih? Coba ke atas. Enemy-nya bukannya nama kelas ya? Jadinya apa nih enemy? Enemy, oke. Enemy-nya apa? Udah di define belum? Ini, Mister. Lawan kan, bukan enemy. Bentar. Kalau enemy berarti harus nama variabel. Iya, salah ini, salah manggil ini ya. Objeknya yang dipanggil ya, bukan kelasnya. Nah, itu. Ya udah. Finishnya jadi true, kemudian dia harus oh iya, Mister, sama satu lagi nih, Mister. Saya yang targetnya nih nggak ke-reload, kenapa, Mister? Nggak ke-reload. Udah di ini belum? Di dalam while loop-nya udah dipanggil belum? Yang mana? If ya? Yang target. Nah, resetnya itu kalau manggil karena dia metode kurang apa? Astagfirullah. Sebentar, Mister. Lupa mulu kadang. Invalid tuh. Ya karena yang di bagian belum selesai tuh ngetiknya. Oh iya. Aduh, apa lagi tuh? Apa nih? Self. Di labirin baris 88 apa tuh? Target reset. Coba ke atas. Targetnya gimana? Missing one required argument. Sebentar, kok target ya namanya? Bukannya tujuan ya objeknya namanya? Target itu kelasnya kan? Ya enggak? Sebentar, coba saya. Yang dipanggil tuh objeknya ya teman-teman ya, bukan kelasnya. Hati-hati. Nah, muncul ya. Jadi yang dipanggil jangan apanya itu namanya kelasnya.
Makanya gini, kalau kita buat kelas, sebenarnya ini sepele ya, sebenarnya ini sepele. Penamaan kelas atau penamaan objek itu kalau bisa menggunakan best practice-nya, Fatir. Jadi Fatir jangan kecampur sama yang namanya objek pakai huruf kecil semua biasanya atau variabel. Kalau kelas itu huruf besar semua. Nah, kalau punya Fatir kan semuanya huruf kecil tuh. Mau dia kelas playernya juga pakai P kecil depannya, enemy itu juga huruf Iya, kecil, betul. nggak apa-apa sebenarnya. Cuman jadi bingung kita nanti. Ini sebenarnya kita Iya, manggil objek atau manggil kelas, karena nggak ada hal yang bisa ditandain. Tapi kalau teman-teman udah membuatnya tuh kelasnya huruf besar, pasti nggak muncul autocomplete-nya. Teman-teman akan ngetiknya itu pakai yang huruf kecil atau huruf besarnya itu akan muncul di automatic complete. Nah, itu kok belum bisa? Kenapa tuh? Kenapa kok yang bagian targetnya belum? Oke. Oke, clear ya. Coba dilengkapi ya. Good. Oke, 1 menit lagi. kenapa Mister? Oh tadi saya tutup Mister. Kenapa? Aman, aman, aman. Gak apa-apa, dilanjutin aja. Untuk teman-teman yang lain gimana? Darel, Faye, Bilkis, dan Aufa. Untuk yang di bagian win-lose-nya ya. Oke, ada 8+5. Sekarang Mister akan coba bahas. Bagi teman-teman yang sudah selesai di bagian true-nya untuk menang win-nya ya, menang kita kondisi win-lose kondisinya. Teman-teman bisa lihat di sini pembahasannya. Oke, Mister akan nambahkan win text-nya dulu. Kemudian di sini Mister tambahkan jadi Anda menang. Kemudian untuk yang gambarnya Mister akan ganti jadi win, kemudian game sprite-nya jadi yang punyanya ini, yang win.jpg, JPG yang ini ya. Terus dulu. Kalau banyak dibuka. Win. Kemudian di sini Mister akan tambahkan kondisinya lagi ketika dia menyentuh bagian yang memang sebagai targetnya. Menang. Kemudian ini ganti win dan di bleed-nya ke win txt. Nah, sekarang tujuannya adalah ke earth kan? Sekarang Mister akan mendefine objek earth-nya dulu. Ini enemy udah, status udah, Mister tambahkan di sini. Earth baca deh. Tujuan earth. Mister ambil dari yang game sprite-nya. Ini earth, kemudian di sini kita pakai yang modelnya Mister earth.png, earth.png. Kemudian ini 80 sama 80. Kemudian kita setup di bagian pojok kanan bawah, berarti kalau 700 500 dikurangi 8 kurangi 100 600 X-nya. Kemudian bawahnya 500 sampai bawah. Berarti kalau dia ada di tengah-tengah kita ambil sama seperti yang punyanya astronot aja, 380 coba. Kemudian kita gambarkan earth-nya di bagian bawah sini. Earth.reset. Oke, ini tujuannya ya, di bagian tujuannya. Kemudian di sini nanti Mister ganti jadi earth objeknya. Oke, menang, win reset, finishnya true. Artinya apa? Udah nggak ada lagi permainan. Permainannya berakhir karena udah menang kan? Nah, ini Mister ganti biar agak ke kiri lagi. Ini juga 250. Sekarang kita coba running ya. Konsepnya sama ya teman-teman ya. Nah ini earth-nya. Nah ini Mister coba bypass aja karena tadi kan kita belum setting yang vertikal ya. Kita sentuhkan ke yang bumi. Dar. Oke. Jadi menang di bawahnya juga muncul, tulisan Anda menang pun juga muncul di sini. Seperti itu kira-kira. Nah, ini tidak ketutupan ya tulisan ini. Warnanya bergabung. Kita coba ganti warna ya. Nah,
warnanya yang mana tadi? Ini dia. Red, green, blue. Red, green, blue. Kita buat yang blue. 255. Oke, kita coba sentuhkan ke bagian ortnya dan dar. Nah, udah ganti ya warnanya biru supaya membedakan sama yang tadi ya, Anda kalah dan Anda menang. Oke, sampai sini aman semua ya. Konsepnya sama nih, lihat sama ya konsepnya ya. Mau dia collide iya benar. Collide dengan moon atau collide dengan earth, kondisinya sama, mirip. Nah, sekarang kita coba back ke bagian PowerPoint-nya lagi. Kita udah menambahkan teks dan image sekaligus supaya lebih interaktif lagi atau lebih bagus lagi. Nah, sekarang ini tadi tugasnya ya. Udah kita selesaikan untuk sprite terakhirnya ada, kemudian musuhnya juga udah ada, loop gamenya juga untuk terkait dengan menang kalahnya juga sudah ada. Nah, terus untuk menampilkan menangnya kita gunakan gambar dan teks. Kalau teman-teman mau cuma teks aja, gambarnya dihilangin gak apa-apa. Atau sebaliknya, gambarnya, teksnya yang dihilangin. Nah, sekarang kita akan coba bahas ke grup sprite. Sebelum masuk ke grup sprite, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada? Kalau belum ada, Mister yang tanya. Nah, Mister kembali ke code-nya sini. Mister tutup dulu ini. Oke. Kalau kita mau melakukan rendering kondisi tulisan teks atau image yang berbentuk teks, code mana yang kita gunakan? Sebutkan barisnya aja. Barisnya yang Mister tampilkan di layar ya. Sebutkan barisnya aja. Baris mana yang digunakan untuk melakukan inisiasi awal untuk fontnya. Siapa yang Mister panggil ya? Aufa. Aufa, coba lihat di bagian screencast-nya Mister. Bagian mana yang nanti kita akan melakukan image atau membuat image yang berbentuk teks. Suara Mister terdengar? Aufa? Apa pakai chat? Goblok kan? Suara Aufa nggak kedengaran nih. Bentar, Mister akan coba ganti share screen-nya ke window aja. Supaya Mister kalau ada yang pakai chat, Mister bisa tahu. Nah, ini ya. Mister udah share screen untuk yang di bagian code-nya Mister. Code baris keberapa sampai berapa, Aufa? Oke, baris ke 61. Oke, nice. Jadi kita gunakan font sysfont ya untuk membuat kelasnya dulu. Nah, sysfont itu digunakan ketika kita menentukan bentuk dari jenis fontnya sama ukurannya. Nah, selanjutnya nanti pada saat kita melakukan rendering, kita masuk ke bagian yang code 62 dan 63. Nah, sekarang pertanyaan Mister, ketika kita udah berhasil melakukan inisiasi objek di bagian tulisan, selanjutnya untuk menampilkannya kita gunakan code apa? Fungsi apa yang digunakan? Darel. Untuk menampilkan hasil rendering teks kita. Yang window.bleed itu bisa. Iya, betul. Oke, good job. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait dengan kelas. Kalau kita ingin membuat kelas itu murni menurunkan sifat dari parent, apa yang harus kita lakukan di kelas turunan kita? Fatir.
Kenapa, Mister? Kalau kita ingin mendapatkan turunan kelas dari kelas parent kita yang murni hanya akan mendapatkan seluruh metode dan konstruktor yang ada di dalam parent. Apa yang harus kita lakukan di kelas turunan kita? Pas. Pas, oke. Okay. Good. Oke, nice ya. Udah paham ya apa-apa yang udah kita buat di sini ya. Sekarang ada V dan Bilkis ya yang belum. Nah, sekarang Mister mau tanya, yang V ada cuman ada 5 ya. Yang lainnya belum. Oh iya, tadi ada berapa izin. Oh, sebentar. Mister back ke code-nya. Nah, oke. Okay. Mister kalau mau munculin gambar bleed ya, Mister ya? Kenapa? Sorry. Tadi Mister pas lagi ngomong. Kalau mau munculin gambar bleed ya, Mister ya? Yep, betul. Untuk memunculkan gambar di dalam aplikasi kita gunakan bleed. Itu bisa dipakai buat apapun ya. Pokoknya dalam bentuk objek image. Bisa dipakai bleed. Oke, ada lagi yang Fatir mau ditanyakan? Soalnya di saya nggak muncul-muncul, Mister. Oh, nggak muncul. Udah bismillah Gambar belum? buat ininya. Oke, ntar bisa coba pinpoint ya supaya kita debugging bareng-bareng. Kenapa punya Fatir nggak muncul? Wait, Mister ganti share screen-nya entire screen aja dulu. Oke. Kenapa punya Fatir? Kok nggak muncul? Coba di screencast ulang Fatir. Dimatikan di screencast ulang lagi. Di Mister nggak muncul nih. Oke. Nah, oke ada muncul. Mana yang nggak muncul apanya tuh? Coba di running. Jendela bleed text. Kalau ke yang lulus dulu atau win dulu terserah yang manapun. Itu muncul kalah nggak? Kalah Gambar ininya, Mister. Saya gambarnya udah di initiate belum? Gambar kalahnya sama gambar menangnya udah belum di instantiate ke objek? Nah, saya bingungnya sprite atau variable biasa nih. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Sprite atau biasa itu tergantung dari kondisi kita ya. Kalau kita ingin bentuknya statis, kita udah ngedefine kelas yang tujuannya untuk statis. Yang kelas apa coba? Kita udah banyak ngedefine kelas nih. Kelasnya turunan semua. Game sprite, player, enemy, sama satunya lagi terakhir apa tadi? Target. Yang kita tujukan untuk kondisi-kondisi statis itu yang mana? Game sprite. Karena yang lainnya ada interaksinya kan, ada metode yang memang untuk diinteraksikan. Nah, berarti nanti kita pakainya kalau Fatir tadi mau memunculkan gambar win atau lose-nya itu pakai game sprite aja cukup. Di instantiate dulu objeknya. Kalau enggak nanti enggak akan kita bisa masukin atau keluarin di bagian win lose kita. Yang lainnya gimana? Aman? Darel, Faye, Bilkis. Tadi Mister mau ngasih soal ya? Sampai kelupaan. Tadi mau ngasih soal apa tadi ya? Oh iya, untuk yang Faye atau Bilkis, kalau kita ingin melakukan pendeteksian apakah bentar, Mister kembali ke code-nya. Nah, apakah dua objek ini bersentuhan atau tidak? Kita gunakan fungsi apa ya? Faye dan Bilkis. Siapa mau jadi volunteer atau Mister mau tunjuk? Fungsi apa yang digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi sentuhan antara dua objek atau tidak? Wah, pada malu-malu semua ini. Oke, V. Gimana V? Mister sebut V dulu.
Fungsi apa yang kita butuhkan atau kita pakai untuk mendeteksi dia ada sentuhan atau tidak di antara dua objek. Apa? V? Halo? V, Bilkis? Atau Bilkis bisa bantu? Fungsi apa yang digunakan untuk mendapatkan atau mendeteksi sentuhan dua objek? Masih malu-malu semua nih V sama Bilkis nih. Oke. Jadi untuk menentukan kondisi apakah dua objek itu bersentuhan atau tidak, kita bisa gunakan fungsi collide track ya. Metode collide track untuk mendapatkan hasil apakah dia itu bersentuhan dengan objek lain. Dia ada di submodul sprite. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Mister, Yap. belum muncul juga nih disable. Oke, kita coba troubleshoot bersama. Mana tadi? Bleednya pakai argumennya itu adalah objek yang udah didefine oleh Fatir. Window bleed apa yang objek yang tadi di instantiate untuk yang menang namanya. Wait, ini nih kebalik nih. Window.bleed menang itu adalah objeknya kan, bener nggak sih? Tadi Mister ke atas. Nah, yang punyanya Fatir apa? Jendela, good. Bentar. Kok Mister jadi tadi menang itu di instantiate pakai apa? Pakai game sprite kan ya? Iya. Ya nggak? Mana sih? Nah, oke. Game sprite punya metode untuk bleed nggak? Ada nggak? Game sprite. Ini? Iya. Berarti kita tinggal manggil apanya? Reset? Iya, pakai reset aja. Jadi nggak perlu lagi jendela bleed lagi. Berarti tinggal di sini apa di sini bisa? Di bagian ininya, di bagian conditional statementnya. Karena kalau di situ nanti muncul terus dong nanti. Dia akan muncul ketika dia menang aja kan, atau kalah aja gitu kan misalnya kan. Berarti ditaruh di situ. Nah, ingat ya, kita kondisinya layering ya Fatir ya. Kalau jendelanya itu apa? Menangnya itu di bawahnya tulisan, maka apa yang terjadi? Ketutupan. Jadi harus disusun sekuensial ya, bener ya. Kalau itu nanti hilang. Bloknya jangan dibiarkan. Mana yang tadi? Menang.reset. Oke. Nah, itu. Jadi layering hati-hati, itu sekuensial ya, nggak bisa sembarangan. Itu nanti jadi bug nanti. Nah, mana tuh? Kok nggak ada? Coba cek code-nya. Menang.reset. Menangnya udah benar, coba ke atas. Menang mana menang? Game sprite menang.jpg 500,500 besar banget itu. Soalnya juga lokasinya sih gede Mister nih. Tuh. Oh, itu untuk ini ya ukurannya ya? Iya. Itu 1100,500. Buat full screen aja, Fatir. Full screen aja untuk ininya, untuk yang di bagian win-nya. Mana tadi? Tulisannya nggak kebaca nanti Mister soalnya. Kenapa? Oh, coba ke atas coba. Itu kan 500,500 ya, posisinya 330. Ini nanti ada di posisi tengah-tengah kayaknya. Coba buka di bagian gamenya tadi, Fatir. Udah di close belum gamenya? Belum. Ini bisa close. Harusnya ada di tengah-tengah tuh. Oh, muncul ya.
Iya, saya udah Dia ada posisiin di tengah-tengah. 330 sama 500. Ini Iya. tulisan apa? Gambarnya apa sih? Bentuknya gimana sih menang JPG ini? Mana ya? Ini Mister. Wih, kelas. Harusnya sih muncul. Coba-coba lagi di bagian labirinnya. Kita coba cek lagi. Target menang.jpg. Iya. Terus resetnya coba ke bawah. Scroll ke bawah. Elif collide main finish through menang.reset. Ngebak ya Mister ya? Harusnya sih udah muncul ya. Coba dibuat full screen. Muncul nggak? Kalau dibuat full screen. Berarti ini saya penuhin nih. Iya, yang bagian ininya, di bagian width height-nya. Yang 500 diganti 1100 sama berapa? 500 ya tadi ya. Oke, kemudian yang itu 330-nya sama 500 jadikan 0,0. Jadi menutupi seluruh aplikasinya. 0,0. 0,0. Komanya kelebihan satu tuh Fatir. Di sebelumnya 0 ada koma. Oke. Coba di running lagi. Nah, kok baru muncul Mister? 500,3. Oh iya iya, coba tadi di undo dulu. Itu tadi kan ukuran width-nya 1100. Iya. Ukuran X ya sorry, Y-nya, height-nya berarti itu kan 500. Coba di undo. Ctrl Z. Ctrl Z. Nah, stop. Yang tadi. Balik. Jauhan. Ke atas. Nah, Y-nya Fatir itu ada di 500. Berarti dia udah ada di posisi paling bawah. Nggak muncul coba dinaikin. Oh. Kebayang ya? Sebentar. Coba kalau ini saya nolin. Bukan itunya yang diganti. Itunya benar 500 nggak apa-apa, tapi yang bagian posisinya. Nah, itu diganti misalnya berapa tuh? 0 boleh. Nanti dia akan di posisi tengah-tengah tuh harusnya. Bukan di tengah banget ya. 330 tuh. Nah, Kayak gitu. Jadi posisinya tadi udah di paling bawah. Itulah kenapa dia munculnya nggak kelihatan tuh. Dia munculnya di bagian bawahnya. Clear ya? iya ya. Masih Mister. Sama-sama. Oke, nice. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Darel, Aufa, Faye, dan Bilkis. Jangan sungkan-sungkan ya kalau mau tanya. Kalau belum ada, Mister coba lanjutkan lagi. Sekarang kita coba masuk ke bagian group sprite. Group sprite ini mirip seperti sprite pada umumnya, cuman dia bentuknya kayak list. Nah, untuk membuat group sprite, kita bisa buat dengan kelas group yang ada di bagian submodul sprite. Kemudian kita tambahkan objeknya masing-masing. Nah, W1 ini adalah objek ya. Sekali lagi objek yang sudah kita instantiate. Instantiate dengan kelas kita. Kemudian nanti kita buat sprite collide-nya. Jadi playernya ini argumen pertama itu adalah satu single sprite. Yang argumen kedua itu adalah bagian yang bentuk listnya. Jadi nanti dia akan langsung mendeteksi apakah dia terhubung atau connect langsung ke bagian barrier anggota-anggota dari si sprite groupnya. Jadi kita nggak perlu lagi membuat yang seperti ini. Ini kan sebenarnya sama ya. Kalau teman-teman lihat nih, mana tadi? Ini ya. Star sama Moon itu menggunakan code yang sama sebenarnya. Finish true, print kalah dari Star, atau ini nggak usah abaikan lah ini ya. Finish true, lose reset, ya kan? Kemudian window bleed, ya kan? Window bleednya pun juga sama, lose text. Jadi ini sebenarnya kita bisa buat jadikan group sprite maksudnya, supaya nanti apa, kita ketika udah dapat itu kita tinggal munculin aja satu code-nya. Jadi kita menghemat baris code. Bayangkan kalau ini musuhnya nggak cuma satu, ada ribuan. Berarti kan ada bentuk seperti ini terulang terus sampai ribuan kali kan gitu. Nah, itulah guna dari sprite group. Nanti akan membuat
code-nya semakin efisien. Sekarang kita coba buat di sini group sprite. Kita awali dengan barrier sprite.group. Kita gunakan yang kelas group. Kemudian kita tambahkan masing-masing kelas objeknya, instantiate objeknya. Kemudian kita baru cek dengan sprite collide. Oke. Kita buat dulu misalnya enemies jamak dari enemy ya, sprite.group. Kemudian enemiesnya, isinya kita buat yang ini, star sama moon. Kita cukup panggil aja nama objeknya star. Kemudian dengan cara yang sama kita copy. Kemudian kita panggil yang moon. Nah, dapatlah kita grup untuk enemies. Selanjutnya yang awalnya kita buat 2 seperti ini, kita bisa buat jadi ringkas seperti ini. If sprite collide. Kemudian kita panggil argumen pertama adalah single sprite-nya, yaitu astronaut misalnya kan. Kemudian yang kedua adalah grupnya, grup sprite-nya, yaitu enemies. Kemudian kita buat false supaya dia nggak menghilang satu sama lain, nggak menghilangkan satu sama lain. Kemudian kita set di sini hal yang sama seperti di sini, yang ada di masing-masing moon sama starnya. Sekarang Mister akan coba komen ini. Lihat apa yang terjadi. Kita coba cek. Harusnya nanti kalau kita menemukan collide dengan moon atau star, maka ini akan aktif. Kalah dari moonnya ini kita hilangin aja. Kalah gitu ya. Akan muncul. Nggak lagi ada kalah dari star atau kalah dari moon. Semuanya akan jadi satu di kalah ini semua. Sekarang kita coba running. Kita lihat, kita arahkan ke bagian bintang, maka dia akan muncul kalah, ya kan? Kemudian ini juga munculnya kalah doang ya, nggak lagi ke sini nih. Nah sekarang kalau ke moon gimana Mister? Apakah dia juga akan otomatis ngedetect? Harusnya iya, karena ini kita udah grupkan ke dalam satu sprite. Jadi seluruh anggotanya akan menerima treatment yang sama. Ketika dia disentuh, maka dia akan muncul seperti ini. Kebayang kan ya efisien code-nya? Kalau ini itu ratusan code atau ratusan sprite, puluhan aja deh, 20 sprite yang isinya enemy. Kemudian teman-teman define satu persatu. Ini berarti ada berapa baris nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 enemy. Ada 50 code. Dan teman-teman dengan menggunakan sprite collide cuman dapat 5 code saja. Dan udah mengcover ke semuanya. Oke? Sampai sini clear? Jadi kita bisa mencoba mengefisiensikan dengan menggunakan sprite collide. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bentuk sprite collide-nya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di bagian ini ya, di bagian PowerPoint-nya ketika ingin mereview lagi. Tinggal nanti teman-teman menggambarkannya. Nah, menggambarkannya pun kita kalau udah menggunakan sprite itu kita bisa langsung dengan draw. Kemudian kita pakai argumen dari si aplikasinya. Jadi yang awalnya seperti ini kan moon reset sendiri, star reset sendiri-sendiri kita define. Ini kita bisa komen seperti ini, kita gantikan dengan, bisa kasih jarak supaya nanti jelas perbedaannya. Enemies dot draw, kemudian kita kasih argumennya aplikasi kita apa, jendela aplikasi kita, objeknya window ya kalau punya Mister. Nah, ini kalau kita running hasilnya harusnya sama. Oops, wait, ada masalah di sini. Enemies draw window. Enemy object has no attribute image. Line 103. Oke, kita coba cek dulu apakah ada masalah. Barriers.draw. Oh, ini untuk melakukan update ya. Mohon maaf. Oke, nanti update-nya akan kita coba implementasikan di ini ya. Ketika kita udah membuat kondisi update-nya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita ini dulu. Oke, kita balikan dulu. Kita masih menggunakan yang satu persatu ya. Star reset dan moon reset. Ini karena kita menggunakan yang apa tadi? Star moonnya kita gunakan yang enemy. Nanti kita akan coba buat dia di bagian code-nya sini. Selanjutnya di minggu depan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kita udah berhasil membuat, oh iya ini masih belum ini ya, belum sempurna di bagian barriernya ya. Barriernya ini teman-teman yang punya Mister masih tembus. Nah kalau yang punya teman-teman dipastikan dia nggak boleh tembus lagi ya. Nah dengan cara yang sprite collide kita bisa buat dia caranya seperti ini. Sifatnya seperti ini. Jadi kita buat barriernya yang mana tadi grup sprite-nya ini kita ganti aja adalah grup enemy. Satunya lagi nanti ini grup barrier. Supaya code kita makin efisien ya. Barriers sama dengan sprite dot group. Kemudian kita kasih barriernya, objeknya barriers dot add tadi yang barrier v kemudian satunya lagi kita copy sini taruh yang v. Nah, dua hal ini kita langsung buat sifatnya jadi satu, karakternya satu. Jadi ini nggak lagi kita butuhkan, kita ganti dengan bawahnya if sprite dot sprite collide kemudian astronaut barriers. Yang terjadi adalah ini kita copy taruh sini dan kita buka komennya. Jadi kita nggak butuh lagi define satu persatu barrier H, barrier V dan seterusnya. Kita gunakan ini, kemudian kita set biar tidak saling menghilangkan false. Running lagi. Sekarang kalau Mister mengarahkan ke sini, ke horizontalnya kembali ke posisi semula, kalau bagian vertikalnya kembali ke posisi semula. Jadi sudah bisa. Oke, ini kalah. Jadi harus betul-betul sesuai dengan kondisi game kita. Ada yang mau ditanyakan? Terakhir di bagian sini, sprite collide. Di minggu depan kita akan coba belajar atau melakukan manipulasi update-nya dan draw-nya dengan menggunakan grup collide. Mister, Yap, yang sprite add-nya S-nya gede ya? Nggak bisa dipakai sama saya soalnya. sprite yang apa? Yang add. Yang add harusnya kecil dong. Yang ini maksudnya? Oh iya ya. Kalau sprite-nya gede itu yang ini, kelas sprite yang di awal ini. Karena ada juga sprite class. Modul sprite, submodul sprite itu punya kelas sprite. Nah, itu kita pakai untuk menjadi parent dari seluruh kelas kita. Karena ini kan game sprite turunan dari kelas sprite. Nah, semuanya nurunin game sprite-nya tadi. Jadi di minggu depan kita akan coba memodifikasi bagian enemy-nya ini supaya dia bisa bergerak secara otomatis. Terus selanjutnya kita akan belajar untuk yang bagian update-nya yang dimiliki oleh grup sprite. Ini kita udah menggunakan sprite collide ya. Ini ekuivalen dengan yang atasnya ini ya. Ini juga sama, ekuivalen dengan bawahnya ini, yang bagian yang ini. Ekuivalen dengan ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita coba cek dulu apakah ada yang belum selesai. Ini yang update-nya kita akan coba bahas di minggu depan. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita selesaikan pertemuan kita pada malam hari ini?
Jadi Mister akan sedikit wrap up ya, sembari kita Mister menunggu misalnya diskusi atau pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita di sini udah menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah di bagian kelasnya kita udah menambahkan kelas turunan enemy yang nanti akan kita siapkan. Sebenarnya ini pengennya Mister di nextnya di minggu depannya supaya nanti kita sekalian bisa. Cuman tadi kebetulan Fatir udah kepikiran untuk menambahkan turunan kelasnya. Boleh, nggak ada masalah. Nah, sekali lagi, best practice penulisan kelas itu diawali dengan huruf besar supaya kita nggak bingung mana yang kelas, mana yang objek, mana yang variabel dan sebagainya. Nah, di sini kita udah menyiapkan enemy kelasnya yang merupakan turunan dari game sprite-nya, dan sementara ini belum kita isi apapun. Dia benar-benar murni menurunkan sifat dari parent-nya. Game sprite ini ya. Itulah kenapa di sini kita gunakan pass. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita melanjutkan dengan pembuatan win-lose condition-nya dengan menggunakan kombinasi antara memunculkan image yang ada di sini di bagian status ini ya, baris ke-55 itu untuk memunculkan image-nya, kemudian untuk merender teksnya. Dua hal ini udah kita pelajari di minggu sebelumnya. Untuk yang font init ini sebenarnya juga kita udah pelajari di bagian fast clicker untuk menampilkan menang dan kalahnya. Jadi kita munculkan di sini lagi di sini. Kemudian hal baru yang kita pelajari di sini adalah enemy group. Sprite group. Nah, sprite group ini kita gunakan apabila banyak hal yang harus dilakukan untuk diinteraksikan dengan sesuatu. Bisa dalam bentuk grup juga, bisa juga dalam bentuk single sprite. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah interaksi dengan menggunakan single sprite. Dengan menggunakan fungsi sprite collide. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini juga kita mencoba untuk menginisiasi masing-masing grupnya dengan menggunakan fungsi add. Method add yang ada di bagian object barrier kita ini. Method add digunakan kita untuk menambahkan masing-masing objeknya. Kita mensimulasikan ada dua. Yang pertama adalah posisi barrier yang akan nanti mereset kondisi awal dari astronot ke posisi semula. Kita gunakan sprite collide, di mana barrier ini berisi moon dan star tadi ya. Moon dan star tadi. Kita buat di sini. Kemudian selanjutnya kita buat juga yang enemies yang berisi barrier ini adalah barrier V dan barrier H. Kalau enemiesnya ini adalah moon dan star, dimana dia nanti akan memunculkan lose untuk kondisi yang dia kalahnya atau win untuk pada saat dia menyentuh earth-nya. Logiknya sama, mirip. Nah, di sini ada dua metode sentuhan, yaitu yang pertama dengan menggunakan rag. Nah, ini collide rag-nya. Kita tadi mencobanya, kemudian ternyata kurang efisien kalau dia itu ngomongnya terkait dengan pembentukan berbagai macam bentuk sprite yang dia mempunyai sifat dan karakteristik yang sama. Kita bisa gunakan yang sprite collide karena dia bisa dalam bentuk grup. Jadi sekali kita menentukan sifatnya yang sama tadi cukup sekali, nggak perlu lagi dibuat berkali-kali seperti contohnya yang ini. Star dan moon kita buat dua kan, kebetulan dua. Kalau 3, 4 dan seterusnya akan menjadi hal yang sangat redundant di dalam code kita. Oke, kemudian terakhir adalah di bagian ini ya, not finishnya. Ini adalah untuk menandakan bahwa game kita itu aplikasinya masih jalan tapi gamenya belum berhenti. Artinya kita masih bisa memainkan. Tapi kalau udah selesai, udah dia menyentuh enemy atau menyentuh tujuannya, maka dia harusnya gamenya selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Nanti code-nya Mister akan bagi lagi di grup ya sebagai referensi teman-teman. Silakan nanti dimodifikasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi jangan sungkan menghubungi Mister ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Tapi nanti mohon maaf mungkin Mister agak kalau misalnya pas lagi kebetulan ada kerjaan di kantor mungkin agak slow respon ya teman-teman ya. Tapi nanti Mister akan usahakan untuk merespon secara cepat ke teman-temannya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk diskusinya seperti apa. Oke, ada yang bertanyakan dulu? Fatir, Darel, Aufa, kemudian Faye dan Bilkis. Gak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada kak. Gak ada ya? Oh ada, apa tuh Abang Darel? Silakan.
Yang mana Darel? Suara Darel nggak ada nih Darel. Hilang. Oh memang belum bersuara ya. Kirain udah ngomong. Gimana gimana? Darel suaranya nggak ada Darel. Where are you? Iya. Sepertinya. Cek ya. Oh ya gimana Darel? Ada warning Mister aku di terminalnya. Warningnya gimana? Oh, warning itu gara-gara kita itu langsung melakukan apa ya? Menginitiate PNG dan JPEG kita. Sebentar, itu yang kena itu kayaknya yang PNG. Itu nggak apa, itu hanya warning saja. Seharusnya memang pada saat kita mau merefer ke bagian PNG atau JPEG-nya itu ada salah satu fungsi lagi supaya dia bisa lebih optimal. Tapi ini nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dia kondisinya aplikasinya masih aman seperti masih kecil seperti ini, nggak ada akan menambahkan resource. Dia hanya mendeteksi bahwa harusnya dia ini ada salah satu field yang muncul atau dihilangkan. Jadi kalau di file itu sebenarnya kalau diklik kanan di bagian propertiesnya itu ada beberapa ketentuan atributnya. Nah ini atributnya ada yang hilang. Ceritanya gitu. Tapi nggak ada masalah ini Darel. Ini hanya pada saat kita membaca PNG-nya kita aja. Di bagian barrier H dan barrier V-nya. Dan seluruh file yang berekstensi PNG. Karena kalau PNG itu di bagian belakangnya itu dia harusnya transparan kan. Nah dia ini ada yang hilang, dianggap ada yang hilang atribut itu tadi. Nggak ada masalah, aman itu. Oke Mister, sama satu lagi, kok ini dia geraknya bisa bablas ya? Gimana bablasnya gimana? Masa dia bisa turun terus hilang gitu? Iya dong, karena belum kita batasi. Nah nanti di minggu depan kita akan batasi itu. Nice, good job Darel, udah ini ya, udah notice ya hal-hal yang perlu kita perbaiki. Ya benar, karena itu belum kita batasi. Dan pada dasarnya seluruh aplikasi kayak gitu. Jadi kalau nggak kita batasi ya jadinya kayak gitu bisa sembunyi kayak gitu kayak bug gitu ya. Jadi kita tuh percuma ngasih barrier kayak yang punya Mister ini, ngasih barrier. Ini tadi Mister share screen-nya masih entire ya. Ngasih barrier kayak gini, tapi Mister nggak ngasih code untuk membuat batasan di bagian kanan kiri atas bawahnya. Nah ini Mister bisa sembunyi ke bawah. Jadi Mister gerakin ke kanan, tiba-tiba muncul di sebelah kanan gitu bisa. Nah makanya itulah tugas dari developer supaya kita itu nanti playernya mainnya fair. Oke jangan sampai menemukan bug-bug seperti ini. Ini kan nggak ini ya, nggak error kan? Tapi ini hal yang menjadi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman player. Nice Darel, makasih sudah menunjukkan salah satu bug yang akan kita perbaiki di minggu depan. Oke Mister, siap. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan? Gak apa-apa ya teman-teman ya. Hal-hal seperti itu tuh penting ya. Penting supaya teman-teman aware bahwa game kita ini gak langsung sempurna loh. Itu beneran dan itu terjadi di dalam project-project besar. Itu nggak bug, itu nggak error, itu bug namanya, ya kan? Dia nggak sesuai dengan logik kita. Mana bisa disembunyi kayak gitu? Nggak boleh. Kalau sembunyi kayak gitu apa gunanya kita kasih barrier? Gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Darel aman? Udah seperti itu aja? Ada lagi? Iya sudah Mister. Sudah? Oke, mantap. Untuk yang lainnya, Aufa, silakan berkomentar. Kalau ada yang mau dikomentari, V dan Bilkis. Fatir, hati-hati dalam penulisan kelas ya. Boleh huruf kecil tapi tetap aware. Baik Mister. Oke, yang dipanggil jangan kelasnya ya teman-teman ya, objeknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya telah bergabung bersama Mister untuk belajar di Python Pro 2 ini di modul 6 pelajaran ketiga, meneruskan permainan labirin kita yang sebelumnya. Di minggu depan kita akan coba sempurnakan dengan tambahan beberapa metode baru supaya nanti teman-teman bisa clear seperti apa penggunaan dari sprite collide, kemudian ada group collide dan sebagainya. Oke, terima kasih semuanya. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya.
Kasih Mister. Ya, sama-sama.